Alhamdulillah hari ini kami bersama-sama selesai pesawat Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jalan Panglima Polim ya. Jadi tanpa direncanakan ternyata hari ini kami 4 elemen bisa bergabung dan diterima oleh Bapak Undang Mugopal, yaitu Sekretaris Jaksa Muda Tindak Pidana Umum. Nah, apa sih yang kami bawa kemarin tadi ke Pak Undang? Mungkin kami bisa langsung kami perkenalkan dulu, ini Bang Ismar Syah. Beliau adalah pengacara dari keluarga Ibu ini, Ibu Heria. Ya, dan pada saat itu melaporkan atas bersama teman-teman yang tergabung dalam aliansi advokasi peduli kebangsaan. Advokasi peduli kebangsaan. Nah, Bang Ismar nanti akan bercerita banyak tentang mungkin dari kasus 6 tahun yang lalu ya. Kemudian di sebelahnya ada Bang Agus Sundanto, beliau dari FDI, Forum Diaspora Indonesia, yang tentu saja sebagai corong ya dari semua yang dilakukan kita di Indonesia ke 25 negara, betul ya Bang? Dan di sebelah saya ada Bang Rustam ini adalah aktivis mulai dari 98 dan sekarang bersama TPA. Nanti abang lagi jelasin. Nanti abang bisa menceritakannya. Baik, saya mulai langsung aja dari Bang Ismar yang melatar belakangi kita hari ini. Baik, terima kasih Pak Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalah kasus Pak siapa namanya Sylvester Batutina ini memang luar biasa ya. Mungkin saya sedikit menyampaikan bahwa kebetulan saya adalah salah satu dari 101 orang yang mendampingi Heria pada saat itu, putri dari Pak JK. 2000 pada tanggal 14 kalau tidak salah bulan 5 2017 melakukan pelaporan ya terhadap tanggal 26 kita melakukan laporan dan tanggal 29 kejadiannya adalah tanggal 15 Mei 2017. Pada saat itu kita diminta oleh kawan-kawan dari termasuk juga para perantauan Makassar Selatan yang pada saat itu marah tersinggung ketika Pak JK dihina. Ya, beliau dituduh menggunakan masjid dan agama untuk memenangkan Anies Sandi. Ya, Gubernur ya Pak. Proses pilkada DKI itu suatu. Terus kemudian menyampaikan bahwa gara-gara Pak JK lah ya melakukan korupsi ya, padahal beliau itu belum lahir udah kaya raya itu kalau Pak JK, nggak perlu kita khawatir ragukan kalau beliau, dan beliau adalah tokoh orang Sulawesi Selatan ya, tokoh masyarakat Sulawesi Selatan yang memang kita tuakan dan kita sangat menghargai beliau. Nah, ketika itu teman-teman pada menginginkan ada gerakan. Nah, kemudian kita bentuk advokat peduli kebangsaan dan diketuai oleh Bapak Dr. Ihsan Tanjung, SHMH. Untuk permasalahan ini kan luar biasa itu. Ketika melakukan pelaporan, susahnya memang ini terpidana ini luar biasa licinnya. Ada 1 tahunan tuh mungkin baru bisa tembus kita bisa bikin laporan polisi. Padahal pada saat itu Pak JK itu seorang wakil presiden. Jadi memang dahsyat. Bang, yang licinnya itu Sylvesternya atau ada pihak lain? Ada pihak lain. Kalau Pak Sylvester siapa sih dia? Waktu itu kan ada orang besar. Premanisme lah memang yang makanya dia pandai saat ini untuk memfitnah orang lain karena dia mengukur dari dirinya. Kenapa kita katakan ada orang besar dan itu terbukti? Coba bisa Anda bayangkan seorang yang sudah menghina wakil presiden pada saat itu dan sudah terbukti dan sudah diputus dan sudah ingkrah. Ya,
Sudah sampai 6 tahun sekarang tidak atau belum dilakukan eksekusi. Bahkan yang anehnya, ini coba kita bisa mempertanyakan tentang integritas seorang Jokowi ya. Yang lain masih udah parah, ini jauh lebih parah. Yang dihinakan itu adalah wakil presidennya. Pak JK itu wakil presiden beliau. Tapi bukannya dihukum orang yang sudah ingkrah itu, yang sudah dihukum. Bukannya dieksekusi oleh beliau, tetapi apa? Dikasih hadiah, dikasih jabatan, dikasih jadi orang terdekatnya beliau, kan jadi apa sih, ketua merah putih apa gitu yang Solidaritas Merah Putih. solidaritas merah putih yang saat ini betul-betul Daihat. dengan sangat arogansi yang menghina orang lain. Nah, akibat dari tidak adanya penegakan hukum ini, tidak adanya ketegasan daripada pihak kejaksaan untuk melakukan eksekusi, akhirnya apa? Sudah dia makan uang rakyat sekian lama yang harusnya itu tidak dibolehkan seorang narapidana menjadi komisaris di sebuah perusahaan BUMN. Nah, itu kita minta nanti semua itu ya, udah dieksekusi kan udah ikrah. Itu harus dikembalikan semua uang yang dia makan. Kembalikan kepada negara. Masih banyak orang-orang miskin yang dikasihkan. Ya, itu harus, tidak boleh tidak. Dan orang yang mengangkat itu seharusnya bertanggung jawab. Ya, terutama Pak Erick Thohir yang besok kita tadi mungkin ini KMPRI ini harus nih, mama ini harus bergerak ini, beliau yang luar biasa beraninya. Ya karena apa? Kita menunggu generasi muda kayaknya masih agak melempem nih, belum ada yang berani. Makanya saat ini eranya emak-emak, insya Allah. Lanjut dari itu, akibat tidak dilakukan proses hukum, ya, dan adanya pembiaran, apa yang terjadi? Akhirnya tindak pidana dilakukan secara berulang. Ya, kita lihat kemarin bagaimana dia menghinanya orang lain. Menghina Bang Gustam, menghina Bu Mary, menghina orang-orang yang dia temui. Bahkan dan sampai beraninya menghina, bahkan memunculkan Kumis Jenderal Sunarko. Pak Sunarko itu siapa? Seorang jenderal bintang 2 dan dia adalah mantan komandan Kopassus dan Kopassus. Luar biasa, kita sangat menghargai itu. Nah sekarang juga udah ada gerakan lain dari teman-teman Makassar. Saya banyak di WA masuk ini, Bang ayo bergerak, tolong ambil tindakan. Makanya tadi saya mewakili bersama teman-teman lain ini, ya, untuk menghadap. Tadi harusnya kita mau bertemu dengan Pak Jampidum, tapi karena beliau ada kesibukan, akhirnya didelegasikan kepada Bapak Undang Putagalu, sekretaris beliau, sekretaris Jaksa Agung Tindak Pidana Umum. Kami berapa? Ada dari yang baru diaspora, ada dari TPWA, ada dari emak-emak yang luar biasa, dari KMPRI luar biasa. Jadi kita ini terwakili dari beberapa elemen masyarakat yang menginginkan penegakan hukum ini. Karena kenapa? Kalau ini tidak ditegakkan, sangat disayangkan marwah negara Republik Indonesia sebagai negara yang bernegara yang panglima tertinggi adalah hukum. Ya. Kemudian kita melihat juga bagaimana reaksi daripada seorang Prabowo. Untuk saat ini kita sangat berharap, ya, karena beliau sudah memperlihatkan sedikit tadinya untuk bisa meluruskan perkara-perkara yang agak melenceng. Nah ini kan perkara melenceng nih. Sudah jelas di depan mata ada seseorang yang melakukan tindak pidana, sudah sudah diputus, sudah ingkrah, bahkan melakukan pengulangan lagi. Anda hina teman-teman beliau lagi, teman-teman yang Pak Prabowo lagi ada hina. Ya, nah sekarang ini kita lihat menghilang nih, dan nggak tahu Allah kemana. Tanggung jawab itu orang-orang yang kalau ini dibiarkan. Nah, tadi hasil pertemuan kita mempertanyakan hal ini, kenapa tidak berani dilakukan penangkapan proses hukum? Ya dengan alasan formalitas, melakukan dulu persuratan ini, padahal sudah 6 tahun. Ya, makanya kami tadi menyampaikan kepada beliau, memberikan masukan atau usulan, kalau memang Kejaksaan Agung tidak memiliki nyali untuk menangkap Silvester, saya kawan-kawan atau kawan-kawan Makassar siap untuk melakukan eksekusi. Ya, tapi kita masih menghargai teman-teman dari kejaksaan yang sebagai eksekutor, masih ada kepolisian yang menjadi sebagai alat negara yang seharusnya melakukan. Tapi kalau dibiarkan, ini mata kita ini mungkin tidak akan pernah
bisa menerima ini berbulu-bulu mata kita ini kalau melihat suatu tindakan ini anak amar ma'ruf nahi munkar istilahnya ini ya. Apalagi yang dihinakan ini adalah tokoh dari masyarakat Bugis Makassar Selatan ya, dia adalah orang Brunei asli. Nah itu sangat, makanya saya datang ke sini juga bawa identitas saya sebagai seorang Bugis yang menyampaikan keberatan saya dan rasa sakit hati, rasa tidak menerima kondisi ini ya. Juga sekaligus saya sebagai seorang lawyer juga memang pengacaranya anaknya beliau yang memang melakukan pelaporan itu. Jadi kita memiliki legal standing untuk mempertanyakan, dan semua masyarakat semua memiliki legal standing. Karena apa? Penegakan hukum itu adalah milik semua masyarakat, tidak memilih-milih siapapun. Mungkin kalau untuk dari saya karena sudah agak sore, mungkin saya nggak bisa lama, nggak ada. Abang ada mau ditambahin nggak ke next? Kira-kira mau ngambil langkah apa? Oke. Kalau sampai sekian waktu belum ada. Oke, mungkin saya juga menyampaikan tadi, saya sudah berkoordinasi dengan ketua tim advokasi advokasi peduli kebangsaan ya, Bapak Abangda kita Dr. Ihsan Tanjung. Beliau juga memang menginginkan untuk melakukan audiens dengan Dapidu ya dalam waktu dekat ini. Kemudian kita secara pribadi dan mungkin secara organisatoris dengan teman-teman yang lain itu akan melakukan langkah-langkah aksi ataupun mungkin langkah hukum lainnya ya, terutama untuk bersurat kepada pengawas Jamwas. Karena apa? Tidak boleh dibiarkan penegak hukum yang membiarkan hal-hal seperti ini. Itu adalah Anda digaji, Anda mau menerima uang dari mana? Dari uang pajak rakyat. Anda sudah betul-betul tidak melaksanakan perintah, tidak melaksanakan tugas Anda, maka orang-orang yang bertanggung jawab dalam permasalahan ini harus diminta pertanggungjawaban. Harus ada tindakan hukum dari pihak kejaksaan juga. Ya. Demikian pula mungkin kalau memang Pak Jaksa Agung tidak berani melakukan hal-hal yang seharusnya dia harus dilakukan sebagai seorang Jaksa Agung, ya, ataukah memang mendapatkan telepon dari mana dia takut dan dia tidak berani melakukan ini, ya udah Anda mundur saja kalau memang sudah tidak berani gitu loh. Anda memang sudah terlalu lama kayaknya di situ. Mungkin masih banyak jaksa-jaksa muda yang lebih berani, yang memang siap untuk menegakkan kebenaran. Jadi intinya berarti kita pasti ditangkap ya. Harus ditangkap. Dan itu tadi semua janji dari semua para pakar hukum, para tadi teman-teman dari kejaksaan juga menyampaikan bahwa memang tidak ada lagi alasan apapun apabila sudah diputus oleh pengadilan kemudian sudah inkrah, tidak ada lagi alasan apapun seseorang itu harus dilakukan proses penangkapan, eksekusi, masukkan ke penjara ya. Dan untuk masalah lainnya, utama bahwa dia sudah makan uang rakyat sangat banyak ini ya, itu harus dia pertanggungjawabkan, kembalikan kepada negara. Kita masih banyak orang-orang yang membutuhkan itu ya. Walaupun dia ngambil langkah PK, Bang. Itulah KPK itu tidak menghalangi proses eksekusi. Dia harus menjalankan itu ya. Itu kan cuma langkah upaya luar biasa, bukan biasa gitu. Baik. Abang makasih banyak. Abang mau duluan? Ya, saya duluan, mungkin saya ada Kita bareng Bang. Hah? Kita bareng. Oh, Abang masih di dalam. oh ya, siap. Ya. Oke. Mohon maaf nih, saya sekalian pamit. Nanti saya Makasih. Oke. Bapak pengacara kita mau duluan karena memang dari tadi kita ya, Bang. Siap. Kemudian pagi kita udah ke Komnas HAM. Makasih banyak, Bang. Thank you. maaf. Hidup Makassar. Lewat. Makasih, Bang. Rapat yuk. Baik. Menyambung bahwa di sini tadi karena kami pun ada diberi kesempatan untuk masuk ke dalam. Jadi saya ngomong juga tadi kepada Bapak Pak Andan tadi bahwa kami emak-emak begitu mendengar bahwa Sylvester waktu Pak Bang Aka ya sama Rosiduddin datang ke sana, kemudian konferensi pers, mereka tentu nggak diterima waktu itu dan mereka konferensi pers. Selang 2 hari itu direspon. Jadi di media itu dibilang bahwa
Sylvester bakal. Nah ini bahasan ini bang, nggak ada kepastian gitu. Jadi bakal dipanggil. Terus dia bilang kalau mau lebih jelasnya itu yang ngomong adalah Kapuspen Kejagung. Kalau mau lebih jelasnya silahkan datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai lembaga yang mengeksekusi gitu ya. Nah akhirnya kami besoknya datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan membawa buket bunga. Buket bunga itu hanya sebagai ucapan terima kasih dari kami mama yang merasa happy, bahagia bahwa Kejaksaan Negeri ataupun Kejagung sudah merespon ya dari konferensi Bang Aka dan beberapa teman kita. Kemudian pada saat itu, oh ya udah. Tapi dulu ya Mbak ya, ini lagi di sini dulu. Tapi nggak apa-apa. Itu aja, saya ini nggak apa-apa, lainnya nggak apa-apa nanti diurus aja. Terus Ke belakangnya saya ke belakang aja saya. Ke belakang aja. Punya aku yang dibungkus ya. Jadi waktu itu kami tidak ditemui sama sekali sampai jam 5. Itu udah mau tanknya jam kerja, udah tank. Tapi mereka nggak keluar juga Pak. Jadi mereka tuh kan jadi model kejari itu ini untuk penerimaan loket, surat dan paket ini tempat masuk orang. Kayak di Polda itu yang pakai pahala masuk itu loh. Kami sampai jam 5 itu cuma bisa di sini masuk. Teriak-teriak lagi kita di situ, yang di sini ngintip, yang di atas ngintip. Mereka nggak pulang, nggak berani pulang. Itu yang pertama. Itu karena nggak aksi loh. Kami cuma ngasih bunga, nggak ada yang nerima. Akhirnya bunga itu kami taruh di atas, kan ada timbangan Dewi Keadilan tuh. Nah kami taruh di situ. Jadi goyang-goyang lah bunga itu, di bawahnya kami konferensi pers. Suatu keprihatinan bahwa tidak ada respon terhadap niat baik kami. Akhirnya kami bilang bahwa kami akan datang dengan massa yang lebih banyak, ya. Tidak ada yang kami tuntut, kami cuma pengen keterangan yang lebih jelas. Dan kami datang lagi waktu kemarin tanggal 7 ya, bahwa kami bersama aktivis perempuan lintas provinsi, ada dari Solo, ya, Wuri Barat, kemudian ada dari Lampung, ada dari Banten, ada dari Serang, ada dari Bogor, Bekasi. Jadi kami memenuhi halaman atau pintu masuk dari Kejari. Nah itu cukup cukup berefek ya. Kenapa? Hari itu pasukan kami membawa mobil komando, pintu semua ada 3 pintu, ada 3 pagar itu semua dikunci dari dalam. Kami nggak boleh masuk. Tidak ada yang bisa menemui kami, tidak ada yang sanggup, tidak ada yang berani kalau kami bilang begitu. Padahal apa susahnya tinggal mengakomodir kami. Orang kita nggak bawa apa-apa kok Pak. Cuma mak aja. Paling tinggi lipstick yang kami bawa, ya kan? Kemudian hari itu yang kami bahagia. Sebenarnya kami punya 2 aksi, tapi karena aksi di situ benar-benar sangat. Kalau kami pulang Bang, itu rasanya marwah kami itu diinjek-injek oleh mereka seolah-olah cuma segitu doang, gitu loh Bang. Akhirnya kami stay di situ sampai jam 9 malam. Kalau tidak hujan, itu kami tetap di situ. Karena hujan deras, kami kan memang membawa persiapan itu kami pulang gitu ya. Tetapi yang kami senang adalah pejabatnya masih di dalam sampai jam 9 malam. Kemenangan kami lagi. Dan tadi sudah kami sampaikan Pak, mohon maaf kami karena beliau juga belum memberikan jawaban gitu ya. Kami akan melakukan aksi lagi. Oh Ibu silakan, saya tidak bisa melarang. Nah sekarang ada Bang Rustam dulu. Hah? Bang Agus atau Bang Rustam boleh? Monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara ke Kejaksaan Agung hari ini kami dapat masuk gitu, walaupun ini tidak direncanakan. Betul. Tidak dapat diterima, sambutannya juga cukup baik. Tapi pertanyaan saya, dia juga Pak
yang menerima kami itu juga bilang dia juga tidak berani melakukan sesuatu, takut nanti terjadi sesuatu dia disalahkan. Artinya bang, artinya ini harus berhulu kepada Prabowo Subianto. Nah, kenapa saya bilang Prabowo Subianto? Di sini juga menunggu keputusan keberpihakan Pak Prabowo Subianto. Jadi saya berharap bang, Pak Prabowo ini menunjukkan wibawanya terhadap hukum. Nah, apabila hari ini Sylvester tidak ditahan, ini menurut saya sangat memprihatinkan, sangat malu lah Prabowo. Masa Prabowo sama Sylvester kalah gitu kan? Jangan-jangan kalau kalah ya kita ganti aja presidennya menjadi Sylvester jadi presiden gitu. Tapi saya rasa nggak seperti itu juga. Artinya nggak lama lagi lah. Dalam setiap acara TV kan si Plaster ini kan selalu bilang harus siap-siap mau ditahan. Iya. Kami yang ijazah palsu 12 itu akan ditahan, siap-siap. Ternyata Allah berkata lain. Tuhan berkehendak lain. Sebelum kami ditahan dia ternyata udah narapidana duluan gitu. Jadi dengan sombongnya kalau si Plaster ini kalau ngomong itu kan kayak orang paling hebat lah, paling jago lah gitu di Indonesia gitu loh. Padahal mohon maaf, si Sylvester ini pernah saya tes juga di acara Inus. Sylvester di acara Aiman Wicaksono. Ya begitu juga, ya maksudnya nggak seperti yang orang lihat kayaknya dia berani jago, nggak juga sih. Buktinya ketemu saya yang dari panggung turun mau nyamperin saya nggak melakukan apa-apa juga. Jadi artinya, aduh Sylvester udah cukup lah, jangan so jago-jago lah. Kita hidup baik aja di Indonesia, berbuat baik, berjuang buat baik. Apalagi kemarin saya dengar mau nyukur kumisnya Pak Sunarko lagi, aduh. Jangan kan nyukur kumis Sunarko nih, jenggot saya bewok saja lo nggak bisa, gimana? Jadi kira-kira seperti itu. Kami datang ke Jaksa Agung ini, mudah-mudahan nggak lama lagi lah si Plaster ini dieksekusi Iya, dan memang harus dieksekusi gitu loh. Iya. Karena kalau ini tidak terjadi, seluruh rakyat Indonesia akan melihat hukum di Indonesia ini lemah gitu loh. Kalah dengan kekuasaan yang padahal hari ini Jokowi itu udah bukan siapa-siapa lagi gitu loh. 2019 itu boleh lah lo diketiaknya Jokowi lo, si Plaster ya kan. Tapi hari ini zamannya Pak Prabowo. Nggak bisa disamain dengan Jokowi. Pak Prabowo tegas, hukum adalah hukum. Lo udah ingkrah, udah harus dihukum ya harus dihukum. Dan saya rasa juga kalau misalnya yang di sini masih belum melakukan penangkapan, saya rasa lebih baik si Plaster ini dengan berjiwa besar lah, menyerahkan diri saja, segera menyerahkan diri kepada yang berwenang untuk menjalankan tuntutannya gitu loh. Baru nanti habis itu berkoar-koar lagi ketemu Bang Roy Suryo lagi bilang saya udah menjalankan. Nah, kalau kemarin kan bohong dia bilang udah menjalankan, udah mengikuti proses. Ternyata dibantah oleh kerabatnya Pak JK gitu loh. Di sini orang melihat, waduh, ini timnya termula Jokowi ini pembohong semua gitu loh. Kalau jadi pembohong tuh, aduh, harus mikir-mikir lah. Jangan di TV gitu. Nah, akhirnya kan langsung ditanggapi oleh anaknya JK gitu loh. Saya nggak panjang-panjang, cuma saya bilang segeralah menyerahkan diri Sylvester. Jangan kabur-kabur. Indonesia ini kecil. Artinya kalau ngumpet di mana juga ketahuan lah gitu loh. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ini saya kembalikan ke Bang Agus. Bu Mary dulu. Bang, kemarin waktu di Polda, Bang Sylvester itu ngomong bahwa dia tidak menerima surat panggilan, Bang. Nah, Kira-kira menurut Abang apa iya sih dia nggak menerima surat panggilan itu, Bang? jadi begini, kalau menurut saya si Sylvester nggak menerima itu nggak mungkin lah. Udah sampai ingkrah kok masa nggak menerima, atau dia nggak mau nerima, atau pura-pura dia Pura-pura nggak terima. lari-lari atau pura-pura nggak terima gitu loh. Ya itu kan hak dia tuh untuk
ngasih argumen begini begitu untuk berbohong. Tapi kan bukti nyatanya hari ini dia ini udah ingkrah sebagai narapidana. Jadi dulu tuh Jokowi itu dia berbohong aja kita percaya. Dulu ya. Sekarang dia belum ngomong aja kita udah nggak percaya deh. Nah artinya jangan-jangan Sylvester ikut-ikutan nih sama Pak Jokowi, ilmunya nular nih, ilmu bohong berbohong gitu. Kira-kira seperti itu Pak, Bu. Oke, nah sekarang ini ada Bang Agus Yunanto. Kenapa dia di belakang? Karena dia corong untuk dari Indonesia ke 25 negara. Punten, ini ada Bang Agus Yunanto. Tadi ngomong bagaimana nih kepada Pak Endang tadi yang disampaikan oleh Bang Agus ke ini, bahwa tadi kalau nggak salah ada kebobrokan, katakanlah kebobrokan ya hukum di Indonesia itu kan sudah didengar sama orang di luar negeri, betul ya, di 25 negara, bahkan didengar oleh anggota senator. Boleh Bang tolong diperjelas untuk kita semua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa live TikTok dimanapun berada saat ini, saya mewakili Forum Diaspora Indonesia. Tadi juga membersamai Pak Ismar selaku lawyer, dan ada Bang Rustam dari TPUA dan Ibu Mary dari KNPRI. Kami bersama-sama bertemu dengan pejabat Kejaksaan Agung yang tadi yang menerima kami adalah Pak Endang, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Ya, alhamdulillah. Concern kami sebagai Forum Diaspora Indonesia sebetulnya kepada kasus dugaan ijazah palsu. Concernnya itu, ya. Jadi bukan kepada Sylvesternya. Jadi saya ulangi bahwa concern kami di FDI itu adalah terhadap polemik kasus dugaan ijazah palsu. Nah, tetapi karena Sylvester Matutina ini adalah salah seorang dari kubu mereka, katakanlah begitu, yang membela masalah ijazah palsu dari sisi mereka, maka kami mempunyai juga sedikit kepentingan terhadap saudara Sylvester Matutina. Begitu kronologisnya. Nah, sehingga dengan sudah ditetapkannya yang bersangkutan sebagai terdakwa, terpidana bahkan, karena keputusan dari MA sudah inkrah, ya, sudah kasasi, sudah diputus, sudah inkrah, harusnya dieksekusi, tapi sampai sekarang belum. Jadi maksud kedatangan tadi kami ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah untuk mendorong supaya Kejaksaan Agung bisa memberitahu atau memerintahkan kepada Kejari Jakarta Selatan untuk mengeksekusi saudara Sylvester. Karena tadi itu sudah inkrah, ya, harus segera dieksekusi dan sudah lama, sejak tahun 2019 yang lalu. Nah, itu saja kepentingan kami dari FDI, tidak kurang seperti itu. Semoga saja harapan kami Kejaksaan Agung melalui Kejari Jakarta Selatan bisa segera mengeksekusi yang bersangkutan, karena ini proses hukum yang harus dihormati, ditaati. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, tadi ada sehubungan dengan rencana kedatangan Bapak Prabowo ke PBB ya? Mungkin ada yang bisa disampaikan ini. Apa? Iya. Akan ada apa di sana gitu loh, Pak? Jadi kan Presiden Republik Indonesia sebagaimana juga kepala negara dari negara-negara lain yang berada di bawah PBB sebagai anggota PBB kan akan hadir, ya, pada sidang umum PBB pada tanggal 9 September sampai akhir September, ya. Nah, Presiden Republik Indonesia akan hadir, sudah saya dapatkan informasinya, dan akan berpidato. Dalam kesempatan ini kami berharap sebelum Pak Presiden hadir ke sidang umum PBB tersebut, mudah-mudahan harapan kami ya dari FDI sudah ada keputusan atau arahan yang lebih jelas, lebih tegas tentang kasus polemik dugaan ijazah palsu yang rentetannya atau dalam bahasa saya namanya derivasinya
turunannya terhadap orang-orang yang membela kasus ini, yaitu diantaranya Sylvester Matutina, itu juga bisa diselesaikan. Ya, concern kami itu. Jadi kita taati proses hukum. Mudah-mudahan Pak Prabowo dapat bersikap arif dan bijak sehingga kasus ini tidak berlama-lama lagi, khususnya tentang dugaan ijazah palsu. Saya selalu mengatakan dugaan, ya, tidak boleh kita menjudge, tidak boleh, ini bahasa hukum, ya. Kasus atau polemik dugaan ijazah palsu. Mudah-mudahan Pak Prabowo ketika nanti berangkat ke sidang umum PBB bulan September yang akan datang itu sudah menyelesaikan, membantu kami sebagai kepala negara menyelesaikan masalah ini sampai tuntas, ya, termasuk tadi yang sudah inkrah penahanan Sylvester Matutina. Itu saja Bu Mary. Kalau masih belum nih Pak sampai September itu rekan-rekan diaspora mau melakukan apa Pak di luar sana? Ya rencananya, Ya. Bu Mary, ya rencananya kalau masih belum selesai juga, maka sebagai hak konstitusi, ya, dalam berdemokrasi, Iya. pada tempatnya lah kalau teman-teman kami yang bermukim di Amerika, ada yang di Washington, ada yang di New York, ada yang di Seattle, bahkan ada yang di Kanada, tidak jauh dari Washington, ada dari New York tempat acara nanti itu, mereka berencana, ini Bu Mary, berencana akan datang untuk melakukan aksi demo. Jangan dibayangkan kalau terjadi aksi demo itu seperti demo di sini. Satu, yang kedua, ketika aksi demo nanti dijalankan, kalaupun itu terjadi, memang tidak mudah juga, karena untuk sidang umum PBB ini penjagaan sangat ketat. Iya. Ya, sangat ketat, berlapis-lapis penjagaan. Karena apa? Menyangkut marwah dari para kepala negara, Iya. wibawaannya dan masalah internasional, ya, sehingga tidak mudah juga. Namun itu akan direncanakan dilakukan kalau itu memungkinkan. Ya, kalau memungkinkan di aksesnya misalnya. Dan kalau itu terjadi, ya Bu Mary, ya, dan pemirsa sekalian, kalaupun itu terjadi, maka sebagai warga negara atau sebagai orang yang tinggal di sana, dalam hal ini di Amerika, di kota apapun mereka, walaupun mereka bukan citizen, mereka adalah misalnya permanent resident atau PR yang tinggal di Amerika, itu akan dihormati dan diapresiasi hak-hak konstitusinya. Nah, beda dengan kita di sini. Jadi di sana benar-benar demokrasi gitu. Demo itu bukan sesuatu yang menakutkan. Bahkan harapan kami kalau kasus ini belum selesai, maka kalau nanti mereka demo, mereka insya Allah akan diterima oleh PBB. Karena memang demokrasi seperti itu. Jadi mereka tuh santun, ya, membawa konsep, membawa bahan yang akan disampaikan. Jadi bukan sekedar hanya demo, maaf ya, seperti kita lalu berkata suara gitu kan, dan maki-maki, itu tidak. Paling kita bawa poster saja. Jadi demonya itu santun. Karena apa? Karena hak demokrasi, hak konstitusi sebagai warga negara yang tinggal di sana itu dihormati, dihargai, dan diakomodasi. Nah ini mudah-mudahan sih tidak terjadi, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi sepanjang Pak Prabowo nanti sebagai presiden itu mengakomodir apa yang kami harapkan. Jadi kami bukan menuntut Pak Prabowo, bukan. Kami mengharapkan Bapak ikut berperan dalam hal ini karena ini sudah mendunia masalah. Itu saja. Baik. Terima kasih. Orang besar mau ngomong. Nah, ini dari Pak Agus tadi, ya, Pak Agus Winanto yang sudah menjelaskan tentang bagaimana peran FDI Forum Diaspora Indonesia. Bang Rustam mau menambahkan tentang adanya dugaan orang besar, ya. Orang besar yang dilemparkan. Baik, silakan Bang. Isu itu baru. Jadi saya mau menanggapi sedikit isu yang dilemparkan dari Jokowi tentang orang besar. Kemarin itu dia bilang ada orang besar, sebelumnya ada yang mendanai. Iya. Nah, ternyata patah tuh yang mendanai itu, karena diajak sumpah kan, Bang Abalin kalau nggak salah ya, sama Bang Roy Suryo, dia mulai mundur. Terus lagi orang besar lagi, kemarin kita ajak sumpah lagi tuh si Farhad Abbas, Iya. udah mulai mundur lagi. Dan saya juga bersumpah di Hainis TV. Jadi itu untuk seluruh Indonesia itu. Jadi ini saya melihat Jokowi ini udah panik. Jadi dia mau coba mainkan isu apa aja nih yang bisa menyudutkan kami gitu loh.
Padahal boro-boro orang besar atau dana besar. Yang kecil aja kagak ada kita nih. Kita kemana-mana nih pakai uang sendiri. Yang ada tuh kita cuma militansi. Kita ingin memperjuangkan supaya Indonesia tidak terjadi seperti rezim-rezim Jokowi kemarin gitu loh. Yang artinya kalau ini terjadi, kasihan dong anak cucu kita dong. Apa yang efek terbesar yang Jokowi lakukan? Undang-undang Omnibus Law itu kan sangat menyakitkan rakyat Indonesia. Giliran bekerja sebentar udah diberhentikan, kontrak bahkan nggak jelas ke depannya. Kasihan anak-anak ini, kasihan rakyat Indonesia gitu. Nah, kami boro-boro bicara soal dana besar, orang besar. Artinya intinya itu bohong lah. Ini isu-isu liar nih yang dimainkan Jokowi dan termul-termulnya gitu loh. Padahal kalau kita balik dengan peristiwa Sylvester ini kita udah tahu ada orang besar di balik Sylvester. yang membackup Sylvester. Di balik pengacara-pengacara Jokowi, termul-termul Jokowi, ada orang besar. Orang besarnya itu Jokowi. Dana besarnya Jokowi. Kalau nggak ada uangnya mana mau sih mereka? Kan begitu. Kalau kami mah jangan dicoba-coba, nggak punya uang kita berangkat kok. Yang penting apa yang kita perjuangkan ini, insya Allah dapat diridhoi oleh Allah gitu. Amin. Nah, terus juga setelah orang besar, dana besar, orang besar mulai kalah dia mainkan isu liar lagi ya. Ada tokoh dari luar, dari luar, orang luar lah. Kemarin saya lihat YouTube disebut namanya Bang Kris Komari. Bang Kris Komari mah. Kris Komari. Orangnya Disebutkan dari luar. Aduh, intelijennya lu goblok banget. Itu mah sama kayak saya.